Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue mau mencoba AI platform baru yang namanya adalah Luma Labs AI. Nah, Luma Labs AI ini adalah platform yang bisa ngebantu kita untuk bisa ngegenerate gambar, ngegenerate video, atau bisa melakukan video restyling atau dari video ke video yang stylenya agak dirubah. Nah, video kali ini gue akan ngejelasin secara detail tentang Luma Labs dan juga hasil tes gue tentang Luma Labs ya, dari mulai generasi yang sederhana sampai generasi yang kompleks gitu ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Seperti biasa di sini gue udah siapin materinya di sini. Ini masuk ke dalam course gue namanya Cinema AI. Ini belum ready, jadi sabar dulu. Gue masih masukin banyak materi di sini. Tapi ya ini lebih banyak tentang masalah video gitu kan, video pakai video AI. Oke, so langsung aja masuk ke dalam materinya ya, yaitu Luma Labs. Nah, di sini kenapa sih kemudian gue mau cobain Luma Labs AI ini? Karena gue tertarik ngelihat salah satu teasernya dia yang ini ya, Luma AI Introduction Modified Video. Ini gue kalau play, mungkin gue mute aja ya. Jadi dia punya kemampuan untuk bisa melakukan video restyling ya, kelihatannya. Lalu di sini dia bisa nge-restyle video tuh. Jadi ada orang main basket terus berubah ke dalam bentuk yang lebih sinematik segala macam, terus orang bisa nih dari kayak gini, orang hijau-hijau terus berubah jadi ke dalam bentuk yang lebih aneh-aneh segala macam lah kayak gitu ya. Nah, gue tertarik karena gue ngeliat video ini, tapi pas gue coba nanti gue kasih lihat hasilnya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa gue bikin materi untuk Luma Labs ini. Oke. So kita masuk dalam ke materinya lanjutannya lagi ya. Di sini ada penjelasannya. Luma Labs yang dikenal dengan nama Luma AI adalah perusahaan teknologi asal San Francisco yang mengembangkan platform kecerdasan buatan AI untuk menciptakan video dan gambar secara otomatis. Produk utamanya Dream Machine memungkinkan pengguna untuk menghasilkan video berkualitas tinggi dari teks atau gambar tanpa memerlukan keterampilan pengeditan profesional gitu ya. Nah, jadi Luma Labs ini sebenarnya hampir sama kayak Labs AI lainnya, misalnya kayak OpenAI, terus ada banyak lagi Perplexity segala macam. Cuman memang mereka khususnya itu specialty-nya itu lebih ke arah generasi media, ya, entah itu gambar gitu, video atau video to video untuk restyling segala macam. Nah, itu Luma Labs ya gitu. Nah, salah satu produknya yang namanya adalah Dream Machine gitu ya. Nah, ini bentuknya ya Luma Labs bla bla bla, ini tampilannya kayak gini ya. Luma Labs fokus pada pengembangan multimodal general intelligence, yaitu AI yang dapat memahami dan berinteraksi dengan dunia melalui teks, gambar, suara, dan video secara bersamaan. Tujuan jangka panjangnya mereka adalah menciptakan sistem AI yang dapat melihat, mendengar, dan memahami dunia seperti manusia, serta membantu dalam berbagai bidang seperti hiburan, pendidikan, dan pemasaran. Tapi pas gue coba ya memang specialty-nya mereka ya urusannya ya masalah media generation sih ya, tadi gue bilang kan, gambar dan video dan seterusnya gitu. Nah, Luma Labs ini kemudian menjadi terkenal karena mereka merilis salah satu AI model yang cukup canggih, namanya adalah Ray 3 itu AI model Ray 3 gitu ya. Di sini ada video-videonya di segala macam ya. Nah, mungkin nanti gue kasih lihat websitenya gitu ya. Nah, ini ada di Luma Labs AI Ray. Ini kita bisa buka di sini ya, Luma Labs Ray 3 di sini. Nah, ini ya. Dia bisa bikin tampilan video, hasil video generasinya tuh sedetail ini, sebagus ini, secanggih ini tuh kelihatannya. Nah, ini bisa bikin kayak begini hasil generate videonya dan seterusnya. Ini Ray 3 tuh, our most powerful models HDR, bisa juga annotations, draft mode, state of the art, physical and contrast, reasoning, sama Ray 3. Wah, macam-macam nih tuh ya. Tuh HDR, high exposure. Ini banyak sih use case-nya segala macam yang di showcasing di videonya mereka. Tapi hasilnya nanti kita tes ya. Oke, jadi di sini kurang lebih kayak gini ya. Mereka banyak kasih video-video demo dari Ray 3 ini. Jadi memang yang gue bilang tadi, video dan image generationsnya mereka klaim bahwa mereka itu bagus banget hasilnya. Oke, itu ya. Jadi ini AI model Ray 3. Terus abis itu Dream Machine didukung oleh model AI canggih yang bernama Ray 3 yang dirancang untuk menghasilkan video dengan kualitas tinggi dan konsistensi fisik yang realistis. Ray 3 mampu menghasilkan video dalam warna high dynamic range atau HDR 16-bit dan memahami konteks visual secara fisika gerakan. Jadi dia bisa ngegenerate gambar dan juga bisa memahami fisika gerakan gitu. Ini hampir sama kayak Google Veo 3 gitu ya, yang dimana mana tadi yang berantem. Nah, ini ya. Jadi dia memahami Google Veo 3, anatominya tuh bagus, bisa bener-bener nih gerakan-gerakan mobilnya juga
pas gitu, nggak ada yang melencang sono melencang sini kayak gitulah ya. Itu klaimnya lagi Ray 3 gitu ya. Nah habis itu berikutnya ini kan ada penjelasannya nih, Dream Machine gitu kan. Jadi kalau Ray 3 ini modelnya gitu kan, atau mesin dalam sebuah kendaraan namanya adalah Ray 3. Tapi kalau pencet-pencetannya di dalam mobilnya itu namanya adalah Dream Machine gitu ya. Dream Machine ini adalah user interface-nya dari si Luma Labs ini. Nah, ini ada video-videonya banyak ya, Dream Machine. Coba kita buka lagi di sini Dream Machine, tuh kan? Ini Dream Machine ada. Nah, ini ya di websitenya ada Luma Labs AI Dream Machine. Jadi ini tampilannya Dream Machine tuh kayak gini tuh. Websitenya bagus banget sih. Kalau gua ngelihat desain model kayak gini, gua berasa kayak gua ngelihat Apple gitu kan, website Apple tuh kayak gini-gini semua tuh. Jadi apalagi Apple TV gitu kan. Nah itu dia desainnya tuh kayak gini, bener-bener clean, bersih, bagus dan seterusnya. Ini ada juga banyak mereka kasih studi kasus segala macam, cinematic visual, ini gorgeous visual for fashions dan segala macam, ada beautiful visual for your store dan segala macam lah. Ini bisa nanti diklik-klik sendiri terus ya bisa scroll terus gitu. Tampilan-tampilan dikasih contoh-contoh segala macam tuh ada dan segala macam, ini banyak nih lah yang ini. Nah ini tersedia juga di handphone dan juga tersedia juga di web gitu ya. Jadi ini The Machine gitu. Nah nanti gua kasih lihat tampilannya. Ini kurang lebih tampilannya kayak gini sih. Nih setelah login kita nanti masuk ke Luma Labs gitu, terus nanti ada pencet tombol try now, nanti dia login pakai ya Google account aja, terus nanti kita bisa dapat lihat di sini apa kelihatan gitu ininya. Apa hasil gambarnya sih di sini tuh. Nah, habis itu berikutnya ini ya, Luma Labs Dream Machine. Dream Machine adalah platform berbasis web dan aplikasi iOS yang memungkinkan pengguna untuk membuat video berdurasi 5 detik dari teks atau gambar. Platform ini dirancang untuk kemudahan pengguna sehingga cocok bagi pembuat konten, pemasaran atau mendidik tanpa latar belakang teknis gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dream Machine ini benar-benar didesain untuk orang-orang yang benar-benar ya awam banget. Karena kenapa? Karena semua user interface-nya tuh bener-bener gampang banget nih, kelihatan ya, menunya nggak banyak segala macam, cuman ada boss ideas and editor segala macam, terus ya menu-menunya tuh bener-bener kayak lo kalau kita punya Apple TV tuh berasa banget kok. Oh ini Apple TV banget tuh. Ini juga tuh, ini kan ada kartnya bentuknya kayak begini tuh, bener-bener kayak sangat-sangat user interface UI sangat-sangat UI friendly gitu lah ya. Nah ini habis itu fitur utamanya yang tadi gue juga dijelasin di awal video, ada teks ke video, gambar ke video, video to video. Habis itu ada kontrol kamera dinamis, ada mode draft juga. Fiturnya mungkin eksplorasi ide secara cepat dan efisiensi hingga 5 kali lebih cepat dan hemat biaya. Ini ada mode draft. Nah kayak gitu ya. Jadi ini fitur-fitur dari Luma Labs. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Dream Machines-nya, UI-nya ya. Kalau kita masuk pertama kali ke dalam Dream Machine Luma Labs itu nanti tampilannya tuh kurang lebih kayak begini ya. Jadi ini gue klik di sini, ini ada menunya segala macam. Kalau mau masuk ke home, ada boards, ideas, editor, questions, habis itu ada account-nya kita. Kalau kita mau ngelihat sisa kredit segala macam account. Nah, kemarin gue tuh sempat beli gitu, gue sempat langganan, gue pengen ngetes. Kalau memang mereka bisa melakukan apa yang mereka klaim di sini ya, misalnya kayak begini, bikin AI video restyling yang sangat kompleks segala macam, gue nggak apa-apa subscribe. Tapi pas gue coba, hasilnya ntar gue kasih lihat deh, kayak aneh banget gitu ininya. Nah nanti itu ya, nanti gue kasih lihat lah hasilnya. Nah makanya gue unsubscribe lagi nih si Luma Labs Dream Machine ini gitu. Nah jadi tampilannya sangat-sangat amat sederhana kayak begini gitu ya. Nah ini ada boards, ideas sama editor. Untuk penjelasannya, boards itu penjelasannya pada dasarnya adalah ruang kerja digital atau koleksi tempat Anda dapat mengorganisasi dan menampilkan semua proyek visual Anda. Jadi kalau di board itu semua proyek visual di sini itu nanti bakalan kelihatan. Mau bikin apa draft yang based on specific template segala macam, di board itu nanti kelihatan. Nah, habis itu berikutnya ada ideas, merupakan konsep awal atau gagasan kreatif yang Anda hasilkan dalam platform ini. Ini dapat muncul secara otomatis ketika Anda membuat sesuatu yang baru atau menyesuaikan fitur tertentu, misalnya tema, gaya, atau efek visual. Jadi kalau board itu kalau kita mau bikin generate baru atau mau bikin suatu template baru bisa pakai board. Tapi kalau misalnya ideas adalah sesuatu yang pernah kita generate sebelumnya. Jadi kalau kita udah generate sesuatu terus pengen lihat historinya, itu masuknya ke ideas di sini ya. Nah, habis itu di sini ada juga ada menunya juga di sini editor. Di editor adalah tempat di mana Anda benar-benar berinteraksi dengan konten Anda. Mungkin Anda melakukan perubahan atau peningkatan pada gambar atau video yang telah Anda unggah. Bahasa Indonesia gue bingung, unggah, ungguh. Ya gitu lah, yang bisa di-download gitu lah. Jadi, jangan lupa hapus nih editornya double.
Jadi kayak gitulah ya. Editor intinya sebenarnya adalah tempat kita untuk bisa melakukan modifikasi terhadap media yang kita punya. Entah itu gambar, entah itu video segala macam. Nanti lo tinggal upload, masukin ke sini, terus ya nanti lo lakukan apapun itu. Ya kalau misalnya gambar lo mau melakukan video, gambar, perubahan gambar segala macam, itu bisa juga lo masukin ke sini gitu ya. Nah itu. Terus abis itu berikutnya di sini kalau editor itu ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama adalah modify, reframe, upscale, sama audio, menambahkan suara musik. Atau ini gue kasih contoh aja, misalnya kalau ada suatu gambar yang gue upload, misalnya ini ya, terus gue pencet ntar dulu, make a video, ada ini kayak masalah. Nah ini ya, ada modify, make a video, reference, sama reframe gitu ya. Jadi modify itu melakukan perubahan pada gambar atau video, itu reframe menyesuaikan potongan atau orientasi gambar, terus sesuai menyesuaikan aspek rasio. Jadi ini kalau bisa mengubah-ubah aspek rasio bisa dilakukan secara langsung via Luma Labs gitu ya. Upscale untuk ngegedein gambar ya. Ini ada upscale nggak? Nggak ada upscale sih. Ini gambar tapi nggak bisa di upscale gitu ya. Jadi ini kayaknya versinya udah gede gitu. Jadi upscaling kita juga bisa. Jadi misalnya ketika ketemu gambar yang kecil, kita upload, masukin ke dalam Luma Labs atau Dream Machine, nanti hasilnya juga jadi gede gambarnya gitu. Habis itu audio, menambahkan suara atau musik latar atau suara narasi pada proyek Anda. Misalnya kalau kayak gini, gue pengen ini bikin jadi video, nanti tinggal klik aja nih tombol make a video, terus nanti dia jadi bentuknya video gitu. Nah habis itu berikutnya ada oke. Nah di sini ya, sebelum gua masuk ke sini, nah ini kalau misalnya kita melakukan generations gitu ya, sebenarnya sesederhana kayak kita masuk ke board, habis itu kita klik tombol plus, nanti di sini kita mau generate apa baru langsung kelihatan di sini ya. Jadi board plus ini ke sini. Nah, di sini itu ada beberapa opsi-opsinya lagi yang bisa kita bikin gitu di sini ya. Nah, misalnya contohnya di sini ada opsi shot. Shot itu bahasa Inggris ya. Refer to the way of camera capture the scene or subject gitu ya. In single continuous take, it determines the composition, framing, and length gitu ya. Jadi ini ada opsi untuk bisa memilih shot gitu ya. Ini memilih shot. Jadi ini ada klik ini yang lambang apa ini ya, bintang gitu ya. Cahaya bintang gini. Terus itu ada opsinya, ada banyak sih. Ada shot, camera angle, style, lightning, dan seterusnya. Kan kalau misalnya di video-video gue sebelumnya kan gue ngebahasin satu-satu ya. Oh kalau lo mau ngerubah kamera angle, lo harus nonton video gue yang ini segala macam gitu. Shotnya gimana itu juga bisa kita rubah-rubah di sini. Cuma kan tetap aja lo nggak bisa ngeliat nih kamera angle tuh kayak gimana bla 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 gitu. Nonton video gue sebelumnya dah, gue jelasin tuh kamera angle. Jadi lebih enak gitu ngelihatnya. Nah gitu ya. Di sini ada opsi-opsinya, ada banyak sih. Ada shot, camera angle, style, lightning, dan seterusnya ya. Nih ada banyak nih. Ada penjelasannya juga, kamera angle, style juga refer to overall visual aesthetic, lightning juga bisa diganti di sini kan. Misal fotorealistik, ada 3D animation, surrealis, 3D render, pixel art, dan macam-macam gitu ya. Nah ini ya cuman kita punya dapat ide berapanya? 3, 6, 9, 10. Ada sekitar 10 art style yang bisa kita pakai di Luma Labs. Tapi di kursus gua kreasi AI itu gue punya 300 art style yang bisa dipakai ya. Ada 300 art style referensi yang bisa dipakai, terus juga ada 3.600 plus gambar. Jadi kalau teman-teman mau gitu kan pengen mengeksplor lebih dalam soal masalah art style atau gaya seni, itu nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah, tinggal klik nanti di sana. Ya udah tinggal beli kursnya, di situ udah lengkap banget. Semua gambarnya udah gue di generate gitu kan. 7.500 prompt. Lu gak akan kehabisan prompt dari sana bro gitu ya. Jadi gila sih. Ceklah di link deskripsi di bawah ya. Oke, gitu ya. Jadi itu sedikit promosi. Gitu ya. Jadi di sini terus habis itu ada prompt optionsnya juga. Tadi prompt optionnya ini ya, shot, camera angle, style, sama lightning. Oke, terus kita masuk ke dalam image generations. Jadi ketika kita melakukan image generations itu nanti ada opsinya, sampai sebenarnya ini udah mengulang aja sama yang tadi gue jelasin. Ada modify, make video, reference, more like this, dan brainstorm, kayak gitu-gitulah ya. Nah ini misalnya kita udah generate satu gambar gitu kan, nanti ada opsinya di sini. Ini opsinya kok opsinya hilang, kayaknya gue pakai versi gratis apa gimana ya. Tadinya di sini opsinya ada beberapa opsi di sini gitu ya. Nah jadi ada modify, make a video, reference, dan seterusnya. Ini kalau reference masukin ke sini gitu ya. Ini bisa nggak ya gue modify? Oke ya, opsinya hilang. Sebenarnya kita juga ada opsinya untuk bisa melakukan more like this gitu. Jadi more like this itu untuk bisa ngebuat variasi dari suatu gambar itu di dalam
Luma Labs ini sendiri kayak gitu ya. Terus juga kita bisa melakukan brainstorming. Jadi kalau misalnya ada pengen eksplorasi lagi lebih dalam tentang gaya seni atau suatu gambar, itu kita bisa pencet tombol brainstorming. Jadi ini benar-benar user friendly banget gitu ya. Dari sisi UI itu sangat-sangat user friendly karena semuanya kayak kita udah dimanjain gitu. Kita bisa mau ngelakuin apa-apa, generate semua, benar-benar semua user interface-nya gampang banget dipakai gitu. Nah, terus untuk hasilnya, jadi ini kan kita ngebahas tentang gambar ya di sini. Untuk hasilnya gimana sih gitu? Bagus apa enggak gitu? Kita harus pakai platform ini apa enggak gitu kan? Oke. Jadi gini ya, ini gua ngegenerate gambar dengan prompt yang kayak gini. Mana promptnya ini ya? Serene dreamlike illustrations of a woman cradling earth with her face gently pressing against. Nah kayak gitu-gitulah ya. Ini ada banyak ininya gitu. Nah ini itu gambarnya kalau kita lihat ya. Ini tangan. Lah ini ada tangan lagi. Ini ada tangan lagi. Ini gambarnya bagus. Cuman ini kenapa tangan ada 3 gitu ya. Terus di sini kita lihat lagi. Ini bagus gambarnya. Terus abis itu di sini 2 ini Mother Earth namanya kan kayak gitu. Ini cukup bagus lah, lumayan gitu ya. Tapi kalau buat gua pribadi gambar segini aja itu nggak cukup gitu. Menurut gua Sora itu jauh lebih bagus daripada gambar ini. Dan kayak misalnya kesalahan tangan kayak gini dia nggak akan muncul di Sora ini. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah ini bagus sih. Kayak kesalahan ke tadi tuh nggak, ini kayaknya gambarnya numpuk juga nih. Ini tangan gambarnya numpuk padahal tangannya di sini kan, harusnya tangannya nggak kelihatan. Makanya buat gua dari sisi generasi gambar aja udah nggak oke. Menurut gua nggak menarik gitu kalau misalnya generasi gambar pakai Luma Labs gitu. Kalau gua lebih suka sama pakai Sora ChatGPT karena hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah ini kalau gue lihat ya dari sisi pricing ya, mereka itu charging sekitar $9,99 setiap bulan. Dan kalau misalnya dari itu kita punya kredit untuk bisa number of jumlah kredit yang bisa kita pakai untuk setiap gambar dan video gitu. Kalau video itu kita bisa nge-generate sekitar 10 video kurang lebih setiap bulan gitu ya. Nah buat gua juga kalau misalnya kayak begini platformnya, kalau dari sisi pricingnya gua ngelihatnya kayak gitu, kalau gua ngelihatnya dari sisi teknis, Ray 3 ini itu adalah hasil modifikasi dari Stable Diffusion atau open source model di luar sana yang kemudian dibikin ownership, dibikin private sama Ray 3. Makanya kenapa harganya bisa murah gitu ya untuk generate gambar juga generate video, makanya kenapanya bisa harga itu bisa murah gitu ya. Nah, jadi kalau untuk open source model yang dibikin privatize kayak begitu, mendingan gue sekalian aja pakai open source model gitu. Karena dari sini aja gue ngelihat untuk masalah anatomi seperti tangan aja ini masih salah. Berarti kan Ray 3 itu bukan sesuatu yang mereka bikin dari awal gitu kan. Makanya gue sih nggak rekomen gitu ya untuk pakai platform ini untuk generate gambar. Mendingan pakai Sora gitu. Jadi itu hasil uji coba gue untuk masalah gambar. Dan ini image actionsnya ada banyak. Habis itu untuk generate video gitu ya. Sebenarnya kalau hasil generasi video itu kita ada beberapa juga actions di dalamnya ya. Video actionsnya misalnya kayak modify. Jadi kalau misalnya kita punya hasil generate video gitu, nih kalau misalnya contoh gue ada video yang gue hasil generate, di sini ada opsi-opsinya modify, extend video, reframe, upscale, sama tambahin audio, itu juga kita bisa lakukan di sini gitu ya. Nah ini ada penjelasan-penjelasan, ada modify, extend video, more like this, upscale sama audio. Enggak, gue nggak ngerti deh kenapa more like this-nya nggak ada ya di sini ya, opsinya hilang. Biasanya ada di sini di bawah gitu kan. Nah itu berubah-berubah dia ininya, UI-nya. Nah jadi kita bisa melakukan itu juga, modify, extend video, reframe, upscale sama tambahin audio. Cuman balik lagi menurut gua videonya ini itu nggak worth it untuk bisa dibilang bagus gitu ya. Oke, gua kasih contoh ya. Kalau misalnya gue nggak nyoba untuk nge-generate video sih di sini ya, jadi gue mencoba untuk melakukan AI video restyling. Kalau generate video sih menurut gue sih semua sama aja sih, paling begitu-begitu doang gitu ya. Dan gue kan kreditnya juga terbatas ya, jadi gue mencoba untuk yang mereka klaim bagus, yaitu ini ya, melakukan video restyling gitu di sini. Ada beberapa orang yang coba pakai Luma Labs dan hasilnya memang luar biasa bagus gitu ya. Ada orang yang kayak gitu terus berubah bentuknya jadi sesuatu yang bagus. Tapi pas hasil pengetesan gua, gambarnya
hasil videonya tuh aneh banget. Jadi gue ngupload nih di sini ya, ada gambar video orang kayak begini, terus dia lagi melakukan yoga di savana segala macem yang panjang gitu, yang landscape-nya bagus. Ini gue modify, terus gue upload kayak gini kan, thread gue kasih gambar awal dan gambar start frame-nya gue kasih, hasilnya jadi kayak gini tuh. Jadi image still nggak jadi video, cuman gambar doang di sini, thread yang jadi video. Gue bilang apaan sih, ini aneh banget tuh kayak gini kan. Jadi gue berharap at least lo untuk sesederhana kayak gini doang yang ngerubah video to video gitu kan, yang lu klaim bagus, itu harusnya ini jadi bagus juga. Orang kayak gini yang main yoga kayak begini harusnya bagus juga gitu ya. Nah itu salah satu simple test case aja yang gue coba, terus ya aneh hasilnya ya menurut gue. Ini jadi orang masa jadi image still nggak bergerak gitu, jadi aneh. Itu yang pertama. Apa mungkin gue ada yang salah atau mungkin Luma Labs-nya ada glitch, gue nggak tahu ya, tapi hasil pengetesan gue ini jadi nggak bagus ya. Terus habis itu berikutnya di sini juga gue coba lagi, tarik lagi gitu kan, naikin kompleksitasnya jadi kompleksitas lebih tinggi. Jadi ini ada video mbak-mbak gitu kan yang nari dengan baju yang berbeda setiap waktu gitu ya. Jadi setiap berapa detik bajunya beda dan bentuk tariannya pun berbeda. Dan ini hasilnya ya. Tuh. Jadi joget dan segala macam, bajunya nggak berubah tuh kayak gitu-gitu. Terus juga ini bentuknya kenapa jadi begini gitu kan? Backgroundnya aneh gitu kan. Nah kelihatan ya. Tuh. Jadi dia joget-jogetnya pun bentuknya aneh gitu di sini. Menurut gua kayak ya ini nggak worth it lagi gitu kan. Gua dari yang sederhana aja dia nggak bisa ngikutin, yang tengah-tengah middle nggak bisa ngikutin, ya udah gitu kan. Jadi dua ini aja nggak bisa ngikutin. Terus gua coba sekarang gua naikin lagi kompleksitasnya. Mungkin dari sisi sini gua ada yang salah juga gitu kan. Gua tes lagi apakah gua ada yang error dari sisi prompt segala macam. Gua tes lagi. Ini gua upload, gua kan lagi coba untuk eksplorasi lebih jauh gitu kan. AI ini sebenarnya batasnya sampai mana gitu kan. Gue coba eksplorasi lagi untuk nge-generate tarik kecak ini ke dalam, gue mencoba AI restyling namanya, ngerubah tarik kecak ini ke dalam bentuk yang lebih berbeda dengan gaya seni yang berbeda. Nah ini gue rubah jadi bentuknya kayak begini. Emang promptnya kalau ini buat gue ya, ini promptnya memang gue kasih sesuatu hal yang sangat-sangat kompleks ya. Transform the video into 3D animated scene with smooth rounded character design dan seterusnya. Dan ininya strength-nya cukup tinggi. Gue kasih strength sekitar 70% lah di sini. Nah itu juga gak worth it, makanya hasilnya begini. Bener-bener kayak gue mau video kecak, kenapa jadi video kayak ginian kan, aneh banget gitu ya. Jadi gak worth it juga. Terus habis itu berikutnya gue coba-coba lagi, explore lagi lebih dalam. Oh ternyata lo harus kasih reference image gitu kan untuk video restyling. Pas gue coba nih hasilnya ya, jadi ini coba ulang ya biar gak ini copyright. Nah kayak gitu. Ini dari aku. Ini banyak yang burem segala macam tuh kayak tuh, ini kan sangat-sangat ini tingkat tertinggi ya, kompleksitasnya tuh sangat tinggi dari sisi gerakan, dari sisi baju segala macam tuh kompleksitasnya sangat tinggi kan. Tuh. Ini benar-benar tarik kecak yang sangat kompleks, dirubah jadi kayak gini, aneh semua gambarnya gitu. Ini juga sama sih, ini gua nah ini juga yang hasil generasi gua lainnya juga tuh gerakannya nggak smooth. Ini apaan orang di sini kan duduk di situ tuh kayak kalau gua ini gua sama sekali nggak pakai prom ya yang ini ya. Kalau yang ini masih pakai prom gitu kan. Ini masih pakai prom, yang promnya memang kompleks gua bikin gitu kan. 3D structure bla 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 harus ada ini tapi masih tetap salah. Yang ini juga kalau yang ini gua nggak pakai prom, cuman gua tambahin video doang dan gua tambahin gambar, hasilnya juga kacau balau gitu si Luma Labs. Gua nggak tahu ya apakah ini mereka sedang ada glitch di sistemnya mereka, kepenuhan nggak apa-apa kah, gue nggak tahu ya. Tapi hasil overall review gue untuk Luma Labs ini tuh buat gue pribadi ini sangat mengecewakan. At least lu bikin satu use case aja dari sisi gue yang oke gitu kan, mungkin gue subscribe gitu. Tapi dari hasil sini ya nggak bagus lah. Ya inilah hasilnya gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin sedikitnya sih itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Ini juga ada quick startnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mungkin ada updatean terbaru dari Luma Labs, mereka mungkin sudah memperbaiki produknya mereka jadi lebih baik, pengen explore lebih dalam, sebenarnya ini ada quick startnya. Jadi kita bisa nonton dan ini ngikut
cara pakainya Luma Labs tuh kayak gimana sih, itu ada semua lengkap di dokumentasinya ya. Jadi lumalabs.ai learning hub web quick start. Jadi di sini kelihatan semua nih, jelas gitu. Nah itu sih aja yang bisa gue sampaikan di video ini ya. Again balik lagi kan, AI platform itu ada luar biasa banyak. Mungkin gue cobain satu-satu gitu kan sampai gue ketemu yang pas. Sebenarnya ide gue adalah ini masih nyambung juga dengan dalam video gue sebelumnya, dimana gue sedang mencoba mengeksplorasi gitu, bisa nggak sih sebenarnya tarian-tarian Indonesia ini gue jadiin bentuk arsal atau gaya seni yang berbeda gitu dengan menggunakan AI ini. Batasnya tuh sampai mana gitu. Nah pakai Luma Labs sepertinya tidak bisa. Nanti gue cari lagi AI lainnya yang mungkin bisa kita pakai, dan mungkin balik lagi ini effort gue untuk bisa melestarikan budaya. Mudah-mudahan budaya-budaya kita bisa jadi lebih terkenal dengan punya economic values yang tinggi gitu ya. Terus juga mungkin teman-teman kalau misalnya, oh bang lu salah di bagian sini kayak sebelumnya ada salah satu viewer gue juga yang kasih tahu, bang kalau misalnya image merging bagusnya pakai Wix segala macam kayak gitu-gitu, komen aja di bawah, nanti ada tulisnya pakai ini aja bang, bagus bang kayak gitu. Itu komen di bawah, nanti gue coba eksplorasi segala macam, nanti gue kasih video tutorialnya buat teman-teman yang lain gitu ya. Jadi balik lagi tujuannya adalah budaya, supaya orang-orang bisa ya punya economic value dari sisi budaya segala macam kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Di situ ada juga ada di agunsudoro.com kalau mau ngobrol-ngobrol bisa di sana ya. Thank you semua. Oke, bye.